Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramanallahu subhanahu wa ta'ala. Setelah kita aturkan pujian, syukur kita semata hanya untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya materi taklim kita pagi hari ini, insyaallah masih melanjutkan tema yang kemarin sudah habis atau materi baru? Masih ada kertasnya. Temanya tentang babu bayani fadliman tamassaka bis sunnah wa bima kana alaihi as-sabiqunal awwalun inda ghurbatil Islam annahu babun najah. Bab keterangan tentang keutamaan orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan kepada prinsip yang memegangi kepadanya generasi awal Islam. Lebih-lebih ketika terjadi keterasingan Islam. Dan ini merupakan jalan keselamatan. Pentingnya tema ini menjadi sebuah kepentingan yang bersifat mendesak. Lebih mendesak daripada kebutuhan makan dan minum. Lebih mendesak daripada kebutuhan makan dan minum. Bila kita lihat kehidupan orang sehari-hari yang paling menyibukkan, apa seringnya kesibukan orang? Budal peteng, mulai peteng, golek isine peteng. Itu seringnya. Dan siapa yang punya itu seolah itu sudah segala-galanya. Bila tidak, katanya terancam mati. Dikatakan kebutuhan primer, pokok mendesak yang tidak bisa dijanji-janji lagi. Secara umum itulah kehidupan makhluk.
Padahal apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, pol-pole itu hanya sebatas mati. Gak makan, gak minum secara umum, apa resiko yang didapatkan? Pol-pole mati. Sementara namanya kehidupan di dunia, mati atau tidak mati semuanya akan mati, dan memang itu sifatnya hanya sementara, dan itu nilainya kecil, nilainya itu kecil. Karena memang asli kehidupan itu di akhirat. Karena dari sana berangkat, di dunia sebatas pembuktian layak ndak kembali ke tempat semula, sementara ke sana lagi manusia itu akan kembali. Ya Allah sebutkan, wa inna darul akhirah lahiya al hayawan laukanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan di akhirat itulah asli kehidupan, dengan aman neraka, dengan masuk ke dalam surga. Sementara kehidupan di dunia itu hanya amat sangat sebentar saja. Bukti kalau di dunia itu hanya sebentar, kita yang sekarang sudah berumur dewasa, entah 20, ada yang 40, 50, atau berapa, dari apa yang telah kita jalani, itu sudah terasa lama atau kayak masih sebentar saja. Ya masih sebentar saja. Sepertinya kemarin saya baru menikah, sekarang sudah anaknya 5 gede-gede jadi mbah. Kok kayak sebentar saja. Lebih daripada itu, pengalaman dari Ashabul Kahfi, ditidurkan di gua berapa lamanya? 300 tahun lebih. Ketika mereka saling tanya, berapa lama kita di sini? Jawabnya, sehari atau setengah hari. Pada itu 350 tahun. Lebih-lebih bila sudah manusia kembali nanti di akhirat, walaupun kita belum, tapi kita diberitahu dengan pertimbangan di atas, itu gaya rasa itu sama. Berapa lama di dunia? Hitungan tahun-tahun yang dijalani, jawabnya sepagi atau sesore. Ini alasan kenapa tema ini kita angkat adalah memang asli kehidupan itu di akhirat, dunia itu adalah hanya sebentar, dan hikmah kehidupan di dunia sebagai pembuktian layakkah dia nanti sebagai penduduk surga. Maka untuk mendapatkan kelayakan, manusia butuh bimbingan. Untuk mendapatkan kelayakan, manusia butuh bimbingan. Kenapa? Karena lahir gak punya ilmu. Adakah lahir langsung pinter? Gak ada. Ya Allah jelaskan, wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu tidak punya ilmu sama sekali. Itu kondisinya. Sementara pembuktian kelayakan itu harus ada bukti amal, bukti karya. Itulah ketakwaan,
kesadaran diri, upaya nyata memasang pembentengan supaya layak sebagai penduduk surga karena bisa melintasi neraka. Karena bagaimanapun juga, walau Nabi Adam dicipta di surga, anak turunnya juga disilakan masuk surga, tetapi untuk memasukinya harus melewati neraka dulu. Karena ketika bumi yang ditempati dihancurkan, bersama langitnya digantikan bumi langit yang lain, manusia bermunculan di padang mahsyar, roh-roh dikembalikan, terjadi kehidupan fase terakhir yang di sana baji'a yauma idzim bi jahannam, didatangkan jahanam. Dan siapapun nanti harus melintasi. Wa minkum illa warithuha kana dzalika hatman maqdiyah. Gak ada satu dari kamu kecuali harus melintasinya, sebuah ketetapan yang Allah telah pastikan. Nah, keselamatan melintas di atas neraka lalu masuk ke dalam surga, itulah ketakwaan. Kepastian bisa melintasi neraka lalu masuk ke dalam surga, apa namanya? Ketakwaan. Yang diperintahkan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah berulang-ulang. Artinya jaga dirimu jangan sampai terkena murka dan siksa Allah. Maka kamu wajib punya ilmu perkara yang bisa menjerumuskan ke neraka, jauhi. Perkara yang bisa mengantarkan ke surga, kerjakan. Nah, sementara untuk mendapatkan takwa itu butuh ilmu. Manusia mati itu tidak punya, manusia lahir itu tidak punya ilmu. Nah, disitulah manusia membutuhkan pembekalan. Apabila tidak, pasti akan mengalami kehancuran. Apalagi ketakwaan nggak bisa diperbuat tanpa ilmu. Ya Allah menandaskan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan berbuat di mana kamu tidak punya ilmu. Nah, berkaitan keilmuan inilah yang menjadi banyak kepentingan. Karena mulianya manusia, walaupun malaikat mendukung akan kemuliaannya, ada pihak yang merongrong untuk menggagalkan akan kemuliaannya. Manusia mulia, ada pihak yang mendukung kemuliaannya, tapi ada pihak lain yang berusaha untuk menggagalkannya. Siapa pihak yang mendukung kemuliaan manusia? Malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya hendak menjadikan di bumi makhluk yang bergenerasi. Adam itulah yang Allah telah tetapkan. Ketika malaikat bertanya sebagai satu bentuk pengokohan dengan pembuktian Adam layak, buktinya malaikat mendapatkan pengajaran yang ada pada mereka adalah siap tunduk. Fasajadal malaikatu, siap tunduk. Ini pihak yang mendukung kemuliaan manusia, malaikat. Tapi di sana ada pihak yang merongrong. Siapa? Illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia enggan. Dia merasa dirinya lebih. Akhirnya dia termasuk pihak yang menutup diri, nggak mau melihat, nggak mau mendengar, nggak mau menerima. Yang dia berusaha bagaimana bisa menggelincirkan kepada Nabi Adam bersama keturunannya karena tidak mendukung akan kemuliaannya, yang sampai
kuatnya niat dia untuk mengadakan penggagalan, penjerumusan, penjatuhan Nabi Adam bersama umat, dia itu sampai sumpah. Apa sumpahnya? Fa bi izzatika la'ughwiyannahum ajmain, ya Allah, demi maha perkasamu, anak Adam akan saya sesatkan semuanya. Nah, supaya manusia mendapatkan program kemuliaan, walaupun mendapatkan pendukungan dari malaikat, tapi ada pihak yang mengadakan penggagalan. Makanya harus memiliki pijakan yang dia harus selalu memegang dan memegangnya. Maka dengan pijakan yang dia memegang dan memegangnya, nanti akan mendapatkan keselamatan. Dan untuk mewujudkan pegangan yang ada, Allah sudah memberikan proyek percontohan. Karena setiap umat ada nabinya. Sebagaimana kondisinya bergenerasi, karena yang telah ada itu akhirnya mengalami kondisi indaros. Andaikan kain batik hilang batiknya, kondisi umat ditinggal mati nabi yang ditugasi untuk menjaga mati generasi pengganti, akhirnya tidak bisa menepati apa yang menjadi kewajibannya. Maka akhirnya disitulah terjadi pengkaburan petunjuk kehidupan. Walaupun dari masa nabi-nabi itu telah ada bimbingannya, ya Allah menandaskan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Setiap umat telah diutus rasulnya yang membimbing kepada umat, ayo menghamba kepada Allah saja, ayo jauhi yang namanya taghut. Yang semula kecil, mekar, mati nabinya meninggal, pewarisnya semakin berkurang, lama-lama habis, mengecil lagi. Akhirnya muncul nabi berikutnya sebagai tajdid, pembaruan. Ibaratnya listrik tegangan tinggi ketika dialirkan lewat kabel dipakai, akhirnya lama-lama tegangannya menurun, lama-lama habis. Sementara masyarakat butuh, disitulah ada namanya trafo penaik tegangan. Nabinya mati, agamanya suram, Allah munculkan nabi lagi. Maka pada sekitar generasi yang ke-10 setelah Nabi Adam, di sana ada Nabi Nuh. Ketika juga mengalami suram, ada anak turun Nabi Nuh 5 yang menjadi nabi. Siapa? Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut, ada Nabi Hud, ada Nabi Soleh, ada Nabi Shu'aib. Tapi akhirnya mereka juga mengalami penurunan lagi. Kenapa? Ibrahim mati, Lut mati. Lalu Allah memberikan nabi lagi, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak turun Nabi Yakub, turun ke Yusuf, terus bagian-bagian akhir ada Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika Nabi Musa meninggal juga mengalami penyusutan. Lalu untuk bangkit kembali, maka di sana Allah mengutus nabi yang juga Israili, keturunan dari Nabi Yakub, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa pun juga mendapatkan ancaman demikian. Akhirnya Allah mengangkatnya.
dan telah membimbing kepada umat sepeninggalku nanti akan nabi, ada nabi yang diutus, ikutilah dia bernama Ahmad, sebagaimana ada pada surah Shaf. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum shadiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Telah disiapkan, wahai Bani Israel, anak turun Nabi Yakub, saya utusan Allah untuk kalian membenarkan Taurat, apa yang dibawa Nabi Musa, Injil yang saya bawa untuk pengakuan itu, dan menyampaikan kabar gembira adanya Nabi yang datang sesudah saya, dia bernama Ahmad. Dengan proses yang ada, walaupun Yahudi banyak menolak, Nasara banyak menolak, tetapi Nabi kita eksis. Kenapa? Ini program dari Allah. Karena ketika kondisi itu menyusut, ada pembaharu, diutuslah Nabi kita. Yang itu merupakan proyek percontohan untuk kita sebagai umat Nabi yang terakhir. Ketika Nabi kita berangkat dengan nol, kemudian berkembang mencapai puncak, kemudian mengalami agama terjaga, tetapi kondisi semula tetap berjalan. Yang namanya Nabi tetap mengalami kematian. Dengan matinya sang Nabi, mau tidak mau kondisi menyusut. Ibarat orang itu mendaki gunung, sudah mencapai puncak, terus naik atau menurun juga. Orang naik gunung ketika mencapai puncak, terus puncak atau menurun, tetap namanya gunung itu kan kayak piramid gitu kan. Barang yang menonjol ke atas mencapai puncak nanti menurun lagi. Nah, ketika menurun inilah umat mengalami ancaman. Dan itu sudah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu yang hidup, artinya ketika Nabi kita meninggal, kamu masih hidup, maka dengan saya tinggalkan, kamu nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Bahkan dari perselisihan yang sangat banyak itu, dengan adanya firqah, kelompok-kelompok, itu bisa dibilang masing-masing itu mengatasnamakan saya muslim. Sebagaimana di Yahudi pecah jadi 71, sebagaimana di Nasara pecah menjadi 72. Umat ini malah lebih mekar, 73. Kenapa? Ya memang begitu itu kondisinya. Akhirnya kita membutuhkan ketika mengalami kemerosotan, butuh yang namanya mujaddid, adanya tajdid, membawa pembaruan, dan butuh pembaharu. Sementara Nabi kita Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, yang dulu-dulu ketika mengalami penurunan ada tajdid, ada mujaddid, bentuknya nabi-nabi, rasul. Sementara Nabi kita Nabi yang terakhir, sudah tidak ada lagi Nabi, sudah tidak ada lagi Rasul. Bagaimana umat yang mengalami kondisi merosot tapi akan tetap terjaga. Maka disitulah perlunya kita tamasuk kepada sunnah. Karena salah satu sisi kita diberitahu kondisi merosot sudah tidak ada Nabi lagi, untuk menjaga eksistensi umat, pengganti dari adanya tajdid, adanya mujaddid, semula nabi-nabi, rasul-rasul, ketika sudah tidak ada, maka ada di antara umat ini yang akan dilibatkan ke sana. Yang akan dilibatkan ke sana.
Maka pada kurun waktu sekitar 100-an tahun nanti ada tokoh yang menonjol yang akan menggerakkan kepada umat sehingga bangkit. Ketika menurun 100 tahun lagi nanti ada orang yang menggerakkan kepada umat bangkit lagi. Ketika menurun terus 100 tahun berikutnya akan lagi ada orang yang menggerakkan kepada umat kemudian bangkit kembali, dan itu terus sampai hari kiamat. Siapa? Mujaddid 100 tahun pertama. Dia mengatakan Umar bin Abdul Aziz. Ketika jaya lalu merosot, nggak semata dari kekhilafan berpindah kepada dinasti kerajaan, akhirnya kerajaan pun juga mengalami kemerosotan dari Bani Umayyah pindah ke Bani Abbasiyah. Berat. Siapa mujaddid berikutnya? Ada Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, pengokohannya itu termasuknya. Dan terus itu selalu ada. Ketika Jazirah Arab mengalami kemerosotan, ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bangkit. Dan terus sampai sekarang selalu mengalami gelombang naik turun naik turun. Disitulah alasan kenapa kita wajib untuk bertamasuk kepada sunnah, karena itu merupakan resep yang dibimbingkan oleh Nabi SAW ketika umat mengalami kemerosotan, perselisihan yang sangat banyak, kelompok-kelompok yang mengibarkan bendera Islam tapi banyak yang menyesatkan, hanya satu saja yang lurus. Harapannya ketika dihisab nanti bisa selamat melintas neraka, tidak usah mampir. Siapa mereka? Itulah orang yang memegangi apa yang dipesankan oleh Nabi SAW. Dari pesan beliau, man ya'is minkum ba'di fasayarah tilafan katsira. Apa di situ solusinya? Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa ayyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan seterusnya. Siapa di antara kamu yang punya umur panjang, saya mati, kamu masih hidup, nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Ketika sudah tidak ada nabi lagi, nggak ada rasul lagi, gimana solusinya? Maka diperintahkan pegangi oleh kalian sunnati. Itulah ala jamaah, sunnah Nabi atau as-sunnah, atau nama-nama untuk itu namanya banyak, lafadznya beda tapi semakna. Namanya sunnah, namanya jamaah, namanya ahlus sunnah, ahlul jamaah, namanya ahlus sunnah wal jamaah, namanya ahlul hadis, namanya ahlul athar, itulah firqatun najiyah, itu taifah mansurah, itulah al-safalafiyun, itulah al-ghuraba, itulah al-haq. Berarti ada itu 10 nama yang dikenal untuk nama-nama sunnah. Apa pertama? Ahlus sunnah. Yang kedua, ahlul jamaah. 3, ahlus sunnah wal jamaah. 4, ahlul athar. 5, ahlul hadis. 6, taifah mansurah. 7, firqatun najiyah. 8, salafiyun. 9, al-ghuraba. 10, ahlul haq. Itu beberapa nama-nama, beda lafaz tapi semakna. Itu yang wajib kamu pegangi. Siapa yang memegangi nanti akan selamat. Karena dikatakan alaikum bil jamaah. Ketika ditanyakan manhum, apa jawabnya? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Cara beragama yang saya berada di atasnya bersama para sahabatku. Karena sudah berlalu, mereka di zaman soleh itu namanya salafus soleh.
yang kita ketika menisbatkan yang namanya salafiyun, mengikuti jejak salafus soleh. Ini pentingnya kita menyelami tema ini, kewajiban bertamasuk kepada sunnah. Di balik itu supaya kita punya kesungguhan ketika diberikan targhib, motivasi, penyemangatan, di sana ada solusinya. Di sana pun juga ada yang namanya tarhib. Apa tarhib? Bimbingan supaya kita memiliki kewaspadaan. Karena bagaikan nafas, ada menghirup, ada mengembus, ada penyegaran, penyemangatan, tapi juga ada pihak yang mengadakan penggembosan supaya kita selamat. Yang baik kenali untuk dikerjakan, yang bahaya dikenali untuk ditinggalkan, supaya ketika melenggang mendapatkan keselamatan. Apa itu bentuknya? Tarhib yang ada, kita diwaspadakan adanya bahaya-bahaya. Apa bentuk bahaya itu? Kenali, ditinggalkan. Apa itu? Adanya al-a'immah al-mudhillin, para imam penyesat, atau du'atun il abwabi jahannam, para dai yang menggiring manusia ke pintu jahannam. Berapa jumlahnya? Tidak bisa dihitung. Untuk pertama dikatakan saja 73, yang satu selamat, 72 itu yang mirip-mirip tetapi menggelincirkan. Pada abad yang ketiga, bila dibaca tulisan Imam Al-Barbari pada kitabnya Syarhus Sunnah, itu sudah 2800. Itu abad yang ketiga. Sekarang abad 15. Kira-kira 2800 per abad berkembang berapa itu? Saya wunan nggih. Penak-penak wong hitung. Sekarang abad 15, berarti sudah 15.000 kelompok mengatasnamakan Islam tapi bukan. Orang tidak tahu, nanti akan tergelincir. Semakin banyak. Bahasa dalilnya du'atun, jamak dari da'in, du'at. Jamaknya jamak napa niku? Jamak taksir. Menunjukkan maknanya sangat banyak dan tidak ada pembatasannya. Namanya du'atun, para dai yang banyak menggiring ke pintu jahanam. Sekarang ini banyak sekali, seolah tumbuh subur, ada yang mengangkat, kayaknya tidak pernah kosong dari para pengikut, seolah mereka itu kayak dipiara, sampai mengadakan pembualan tetap saja ada pengikutnya. Sampai ada yang promosi, bila kamu nanti ditanya siapa Robmu, jawaban saya pengikutnya Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Nah, ngono ki ana sing promosi ngoten niku. Bahkan tokoh yang lain, engko Allah tak telpuni. Bahasa yang lain lagi, apabila ada malaikat hendak menghadir kamu, nanti akan saya usir. Ini kayak tumbuh subur di masyarakat, banyak pengikutnya. Bahkan bisa dibilang mayoritas. Ini alasan kenapa kita wajib untuk apa? Istiqomah, berpegang teguh kepada sunnah. Permasalahannya seperti itu. Itulah jalan kehidupan Nabi yang telah diperbuat bersama para sahabat. Yang generasi pertama Allah memberi nama dengan as-sabiqunal awalun, generasi awal Islam, yang dengan kesuksesannya Allah sudah memberikan legalitas dengan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Untuk generasi-generasi berikutnya harus napak tilas kepada jejak mereka. Ya Allah jelaskan, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang mau napak tilas jejak mereka dengan baik, maka siapa yang mau, itulah babun najah, bab tentang keselamatan.
Dari tema ini kemarin kita sudah membaca berapa dalil nggih? Pertama apa kedua? Atau kita ulang sekilas. Pertama, kemestian kita harus kembali berpegang kepada sunnah. Dalil pengokohnya dinukilkan surah Ar-Ra'd ayat yang ke-29. Allah firmankan, alladzina amanu wa amilus shalihat tubalahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman, artinya berilmu. Ilmu itu Al-Quran, ilmu itu As-Sunnah, ilmu itu adalah pri kehidupan salafus saleh, para sahabat, muhajir ansor, as-sabiqun awwalun. Itu ilmu. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Mana iman? Pertama ilmu. Mana iman? Yang kedua tauhid. Bila ilmunya benar, akidahnya nanti juga akan benar. Itu berakidah bertauhid. Ada 3 tanda orang dikatakan ahli tauhid. Apa 3 tanda? Dikatakan ahli tauhid. 1, prinsipnya Allah saja yang disembah. 2, hanya cara Allah saja yang dipakai. 3, rahmat Allah saja yang diharapkan. Itu 3 ciri tanda ahli tauhid. Apa tadi? 1, Allah saja yang diibadai. 2, cara Allah saja yang dipakai. 3, rahmat Allah saja yang diharapkan. Ini tanda 3 ahli tauhid ada 3. Ada orang tandanya hanya 1, yang 2 tidak ada, nggak masuk ahli tauhid. Siapa? Semua orang musyrik bisa dibilang punya tanda cuma hanya 1. Apa tanda ketauhidan dari orang musyrik? Napa? Kudune tandanya 3 tapi punyanya hanya 1 sehingga tidak masuk. Apa? Semuanya mengaku menyembah kepada Allah. Kudune 3 tapi hanya 1 itu saja, ini belum masuk ahli tauhid. Semuanya mengaku hanya Allah saja yang diibadai. Bila kita mengatakan kepada para penyembah berhala, kamu nyembah berhala, kamu para penyembah berhala, apa kata mereka? Siapa bilang saya nyembah berhala? Saya nyembah kepada Allah. Iblis nyembah kepada berhala atau menyembah pada Allah? Allah. Buktinya berdoa. Apa doa iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri saya umur panjang sampai manusia dibangkitkan. Allah yang disembah, punya ketauhidan. Demikian juga para penyembah berhala, mereka enggak mau dikatakan nyembah berhala. Baca saja pada surah Az-Zumar. Mereka mengatakan ma na'buduhum. Saya enggak menyembah berhala. Ma na'buduhum. Ma tidaklah, nak nun kami, abida ya'budu, kami enggak menyembah kepada mereka. Itu Allah itu yang disembah. Sayang cuma 1 saja yang dimiliki. Ternyata dia kehilangan 2 tanda yang lain. Yang kedua, kehilangan tanda cara. Kudune Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, tetapi mereka pemikirannya Allah yang mencipta, ngature gawe dewi. Diakui Allah sebagai pencipta, tapi ngature gawe dewi. Nah, orang yang membuat aturan baru, Allah sudah bikin aturan, dia bikin yang baru. Baru ini adalah pengakuan Tuhan yang kedua. Kalau pengakuan Allah itu hanya 1, Allah mencipta, juga Allah yang mengatur. Akal untuk memahami wahyu. Ya Allah, saya menyembah kepadamu, caranya gimana? Allah turunkan wahyu, Allah utus Rasul, ada proyek kehidupan, caranya pakai itu, sudah punya 2 tanda ahli tauhid. Allah yang disembah, cara Allah yang dipakai.
Tetapi kalau kesyirikan, Allah yang disembah carane gawe dewi. Adakah orang nyembah Allah carane gawe dewi? Oh, kata. Hanya. Makanya Allah ingkari. Silakan dibaca pada surah-surah sekitar 11 atau 21. Am lahum syuraka syar'ulahum minadin malam ya'dzan bila. Apakah mereka memiliki pihak lain yang diperserikatkan bersama Allah sehingga sama-sama punya kedudukan ketuhanan yang mereka membuat syariat, ya Allah tidak memberikan izin. Jadi ada Tuhan lain yang dibersamakan dengan Allah, Allah Tuhan yang disembah, Tuhan yang lain yang membuat syariat, ya Allah tidak pernah memberikan izin. Sudah punya dua Tuhan kalau begitu. Allah yang diibadahi, Tuhan baru yang membuat syariat. Tuhannya jadi double. Ini kesyirikan. Itu kesyirikan. Disitulah salah di dalam menempatkan akal. Kalau sudah adanya pembikinan syariat baru, akalnya membuat syariat. Dan itu banyak kelompok yang seperti itu, yang mengatakan Quran itu adalah makhluk. Nah, alasannya supaya biar akalnya berkreasi. Untuk apa? Tunduk pada Quran. Wong dia itu makhluk. Kalau saya makhluk, dia itu makhluk, kenapa saya tunduk kepada dia? Dia bikin aturan, kan saya kan juga biasa bikin aturan. Nah, di situ mulai. Ini kelompok Mu'tazilah. Adanya Tuhan baru. Akal sebagai tumpuannya. Kelompok Qadariyah juga sama. Setiap orang bisa menciptakan takdiri dewi-dewi. Kalau begitu setiap orang nyembah Allah pakai cara sendiri. Itu juga Tuhan yang lain. Nanti Jahmiyah juga sama dengan mentakwil dari nama-nama Allah yang ujung-ujungnya Allah tidak istiwa di atas ars. Ayat mengatakan Ar-Rahman alal arsi istawa, Allah zatnya Ar-Rahman di atas ars tinggi dan naik, itu dikatakan salah alamat. Katanya apa? Salah alamat. Mereka mengatakan Allah tidak bertempat, ada di mana-mana. Kenapa alal ars? Itu diutak-atik. Sehingga istawa itu punya makna istaula. Ada persaingan, gelut, Allah menang. Sehingga tidak dikatakan berada di atas ars tinggi dan naik. Itu contoh dari hasil karya akal ujung-ujungnya menciptakan syariat sendiri. Jadi nyembah Allah dengan akal-akalan. Itu kesyirikan. Kemudian apabila sudah begitu, tumpuan harapannya sudah tidak kepada Allah lagi, tapi tumpuan harapannya kepada siapa yang membuat syariat. Berarti kalau gitu kehilangan poin yang ketiga. Benar satu, Allah yang disembah, dia terjadi kegagalan karena syariatnya bikin sendiri, berarti ada Tuhan baru. Yang ketiga, ketika bertumpu mengharapkan syafaat, sudah tidak kepada Allah tapi kepada sang pembikin syariat. Yang mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu haula. Haula itu jumlah satu atau banyak? Banyak. Haula. Lek sitok napa? Huwa. Lek loro huma. Lek akeh hum. Penyebutannya hum dengan haula. Kalau gitu Tuhannya banyak, bertumpunya tidak kepada Allah, tapi kepada haula. Yang dikatakan haulai syufa'una indallah, mereka itu para penyafaat kami di sisi Allah. Mereka siapa? Mereka yang membuat syariat sebagai penyafaat. Penyafaat niku nopo? Sing nglantari. Enggak sampai kepada Allah kecuali harus lewat dia. Dia siapa? Dia yang bikin syariat. Sehingga bertumbuhnya kepada dia sudah tidak kepada Allah.
Nggak dipanggil ya Allah bukan, tetapi nama tokoh. Ya Ghaizaz Zaman, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya siapa tokoh-tokoh yang mereka idolakan itu yang dipanggil-panggil. Akhirnya disitulah terjadi pelancar agar para penyapaat bisa menghantarkannya. Itu butuh mitra kerjasama. Napa bentuk kemitraan biar sukses? Ibarat mempekerjakan juga disiapkan penggajian. Ibaratnya mempekerjakan juga disiapkan apa? Penggajian. Gaji dulu, ketika sudah suruh bekerja, sudah titip doa, tinggal nunggu taruhan nasib. Apa penggajian yang mereka siapkan? Agar para penyapaat pelantarnya semangat mengantarkannya. Napa? Hadiah kiriman pahala. Hadiah kiriman pahala. Betul masyarakat istilah kirim pahala? Betul. Pahala niku kena dipun kirim betul. Sering mereka bertumbuh kepada pendapatnya Ibnu Taimiyah, bacaan Quran itu bisa sampai kepada orang mati. Itu cara mereka untuk menjatuhkan. Sekarang pertanyaannya, bisakah pahala dikirimkan? Bisakah pahala bacaan Quran dikirimkan? Saya kan buatan. Sebatas teori fikih mungkin bisa beda pendapat. Ada jawaban pasti kayaknya sulit dibantah. Napa? Jawaban pasti sulit dibantah. Pahala bisakah dikirimkan? Ada jawaban pasti sulit dibantah. Napa niku? Berapa yang kamu kirimkan, kamu dapat gajian pahala berapa? Berapa yang kamu kirimkan, kamu sudah mendapatkan gajian berapa? Kita ketika beribadah sudah ada pemberitahuan belum? Ditompo gajimu semini. Sudah belum? Sudah belum? Belum. Siapa di antara kita yang sudah diberitahu amalmu ditompo? Ada yang tahu? Kalau di masa wahyu ada. Nabi di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, 10 orang di surga, peserta perang Badar dijamin dosa diampuni, kepada peserta Bayatul Ridwan Allah ridho kepada mereka. Tapi ketika wahyu sudah putus, siapa yang sudah diberitahu? Apa yang mau dikirimkan? Lah pemberitahuan saja ditompo ndaknya itu belum tahu bagaimana mau dikirimkan. Ternyata di masyarakat itu banyak kirim pahala. Itulah yang dihadiahkan kepada orang yang mati. Setelah dihadiah mereka sebagai penyapaat. Mereka mengatakan haulai syufa'auna indallah. Mereka itu para penyapaat kami di sisi Allah, maka diberikan hadiah-hadiah seperti itu. Entah itu sodako, pahala untuk fulan, al-fatihah, pahala untuk fulan, atau khataman Quran sehari, pahala untuk si fulan, supaya mereka menghantarkan hajat kami di sisi Allah. Ini di masyarakat terlalu banyak, sehingga tren setiap kali mau berdoa lahumul fatihah. Napa maknanya lahumul fatihah? Untuk mereka para pengantar dihadiahi Fatihah dulu. Itu kan pura praktek kesyirikan kan ngoten niku. Diwacane Fatihah hadiah untuk mereka supaya menghaturkan hajat kami kepada Allah. Sampai mereka mendatangi yang kuburan juga sama. Baca ini itu hadiah pahalanya untuk roh-roh tadi. Setelah itu mereka mengatakan lumantar panjenengan ingkang sampun sumari. Itu kan maknanya kan sama dengan haulai sufa'una indallah, cuma beda bahasa.
Ini kesyirikan merajalela. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Yang tidak tahu semoga Allah membimbing mereka. Tapi buat yang tahu menjerumuskan, ini sing angel diobati. Tokoh-tokohnya. Itu tadi tentang cerita tentang masalah keimanan. Itulah jalan keselamatan, makanya kita butuh mengetahui sementara di masyarakat sedemikian rupa. Di masyarakat sedemikian rupa. Termasuk ibadah baru yang dikarang-karang di bulan Rajab ini napa? Pertama, malam 1 Rajab, malam doa mustajab. Maka mereka ngarang doa. Napa to ngene? Yang tadi saya kesini juga banyak yang mendindangkan tadi. Setelah azan sebelum qomat napa? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Pernah mendengar? Hafal ngoten iki. Cuma kok krungu hafal. Aku tahu yang ngono. Itu doa yang dikarang dan itu dianggap doa mustajab, mereka baca saat malam 1 Rajab. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, Sa'ban dan sampai kepada Ramadan. Lah isine cek rotok mending, tapi itu hasil karangan menjadi ritual dengan cara-cara khusus. Ini banyak yang mengikuti dan selalu mengingatkan. Jadi kalau gitu, yang menyiarkan kesyirikan banyak dari masjid-masjid. Dan ngono ki sering sing muni ngene ya enggak paham. Lah perlu juga kiai ini juga enggak paham. Bila ini terjadi hilangnya ilmu, mengangkat pemimpin tanpa ilmu, disitulah akhirnya fadlu wa'a dulu mereka sesat dan menyesatkan. Benih syirik itu kehilangan ilmu. Maka daripada itu kalau kita tuh pengen mentas mengikuti sunnah, bentuknya apa? Ilmu dulu. Makanya kita wajib menyiapkan diri. Dilanjutkan dengan anak-anak kita. Generasi yang terpelajar harus hafal Quran, hafal sunnah, dikuasai bahasa Arab. Ini tanda memegang kepada sunnah. Bila kita tidak mampu, anak kita sebagai pelopor dan mendukung dan menyiapkan anak-anak kita, memberikan sarana. Karena Imam Syafi'i hafal Quran, menguasai bahasa Arab, sebelum bermajelis dengan Imam Malik, Muwatta dihafalkan dulu. Itu generasi ilmu yang luar biasa. Kita kadung sepuh nggak mampu, anak kita siapkan sarananya. Tujuannya apa? Gak mungkin bisa berpegang teguh kepada sunnah tanpa ilmu. Nabi itu kan sunnah itu kan membawa ilmu kan. Sunnah Nabi Quran 30 juz. Sunnah Nabi dengan hadis-hadisnya dihitung dengan jutaan. Sumrah khulafaur rasyidin dengan wasiat-wasiat mereka kan gak karuh-karuan. Makanya memegangi sunnah itu identik dengan ilmu. Gak mungkin kita hanya mengatakan al-sunnah tanpa ilmu. Berikutnya wa amilus sholihat, diwujudkan amal soleh, entah itu sholatnya dan perilaku yang lain. Kepada mereka tubalahum, akan mendapatkan keberuntungan buat mereka, wa husnul ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali. Kemarin sudah kita sampaikan makna tuba. Berikutnya nukilan dari surah Hud juga 116-117. Falaulah kana minal qurun min qablikum ulu bagiyatin yanhauna 'anil fasad fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utsrifu fi wa kanu mujrimun wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Falaulah, mengapa tidak ada? Falaula punya mana halla, mengapa tidak ada? Karena ada minal qurun min qablikum, dari generasi sebelum kamu, ulu bagiyatin. Arti ulu bagiyatin adalah
ulu fadlin atau ahlu fadlin wa ahlus sholah. Apa makna ulu bagiyah? Ahlul fadli wa ahlus sholah. Orang yang memiliki keutamaan dan orang yang memiliki kesolehan. Fadl itu ilmu. Karena Allah menyebutkan dzalika fadlullah yu'ti may yasha, itulah fadilah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ini pada surah Jum'ah. Allah memberikan komentar, itulah fadilah Allah. Itu apa? Pembahasan sebelumnya. Apa pembahasan sebelumnya? Diutusnya Rasul untuk mengajar. Walladzi ba'asa fil ummin rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Umat yang umi, gak ngerti baca terus, gak punya ilmu, Allah utus Nabi kepada dia, tugasnya satu, membacakan ayat-ayat Allah. Dua, menyucikan umat. Tiga, mengajarkan kitab dan hikmah. Dzalikal fadlu, itulah keutamaan. Jadi kalau begitu, ahlul fadl adalah ahlul ilmi. Itu namanya makna dari ulu bagiyah. Orang yang memiliki kekekalan, ilmu membuat kekal. Kemudian ahlus sholah, setelah punya ilmu, perilakunya soleh. Yaitu wa amilus sholihat. Kenapa banyak generasi sebelum kamu kok enggak ada ulu bagiyah, kok gak enak ahli ilmu dan yang taat, yang tugasnya yanhauna lil fasad, melarang dari kemungkaran, kerusakan, bentuknya kebodohan, kesyirikan, kebid'ahan, dan aneka dosa-dosa yang lain. Kenapa kok enggak ada dari mereka yang mau mencegah dari kerusakan yang terjadi fil ardi, di bumi, illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Ternyata ahli ilmu, ulul fadli dan ulul sholah di tengah masyarakat kadang nampak segede, sangat sedikit. Kan bangsa Indonesia kan mayoritas beragama Islam. Berapa persen? 90 atau 85? Nggak tahu. Ini berapa jumlah ulul fadl wa ulus sholah, ahlul fadl ahlus sholah? Sangat sedikit sekali. Walaupun banyak yang namanya ustaz, tapi banyak penggembos. Salah dibiarkan, kayak dipiara saja. Mestinya kalau ada tokoh yang mengatakan, engko tak teleponi Allah, engko tak getake malaikat, ini kudunya harus segera diselidiki dan ditangkap. Tapi kenapa kok seolah dibiarkan saja? Itu mengadakan pengerusakan kepada umat. Ittabi'una nahmil khotayakum, ikuti kami, dosamu saya pikul. Kenapa enggak segera ditangkap orang yang kayak begitu? Seolah kok dibiarkan, merasa lelah untuk mencari pengikut yang disesatkan. Itu yang paling banyak. Berarti yang orang memiliki ilmu, keutamaan, yang mau dakwah itu jumlahnya sedikit. Itulah termasuk mimman anjana minhu, orang yang kami selamatkan. Itu sedikit sekali yang mau seperti itu. Itulah orang yang selamat. Itu namanya gharib, asing. Ibarat satu bulu di tengah bulu lain yang warnanya beda. Satu bulu putih di tengah punggung sapi yang bulunya hitam. Sedikit sekali jumlahnya. Apa termasuk kita termasuk yang sedikit? Apa jawabannya? Semoga. Apa kita termasuk yang sedikit? Jawabnya semoga. Kenapa kok sedikit? Memang Allah yang menanya. Kenapa kok enggak ada orang yang memiliki ilmu dan kelurusan amal yang mau dakwah mencegah kerusakan, kecuali kok hanya sedikit saja yang itu akan diselamatkan. Kenapa kok cuma sedikit? Ini kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak apa? Wattaba'alladzina dzalamu ma utsrifu fih wa kanu mujrimun. Dan yang banyak orang yang melakukan kedzaliman,
mengikuti apa yang mereka diberikan kemewahan, dan perilaku mereka itu adalah mereka para pelanggar syariat, adalah mereka para pendosa. Ini yang paling banyak. Sehingga kedudukan agama seolah untuk mencari dunia. Napa contohnya? Kedudukan agama untuk cari dunia. Napa contohnya? Ada seorang ustadz, gak usah disebutkan nama, tapi kita mengenal sifat untuk mewaspadai penyesatan. Awal dakwah lurusnya pol. Ketika sudah berada pada kedudukan penting, bahkan negara mengakui dan diangkat karena hebatnya. Ketika promosi ke masyarakat, ujung-ujungnya cari dunia. Kenapa? Hadirin semuanya, profesi saya seorang ulama. Maka saya rekomendasikan kepada semuanya, dari penyakit ini obatnya adalah ini. Jadi profesi ulama dalam apa? Promosi mayokne dagangan. Kenapa disebutkan saya seorang alim? Emang kamu jual agamamu untuk mayokne daganganmu? Ini yang paling banyak ujungnya untuk cari dunia. Dan seterusnya, dan miring-miring dari fatwa-fatwanya. Surah As-Syu'ara katanya surah pemusik, nah, panggih ngoten-ngoten gitu nggale lagi. Sapa wonge rasa diondekne jenengi. Itu banyak di masyarakat yang seperti itu. Apa? Banyak mengalami kezaliman, ternyata mereka berlomba untuk mencari kemewahan dunia, ujung-ujungnya perilakunya sebagai mujrim. Tunggali akeh yang seperti itu. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha mujrimun. Padahal Allah tidak bakalan menghancurkan penduduk suatu negeri karena kezaliman sementara orangnya soleh. Berarti enggak mungkin penduduk yang soleh Allah itu hancurkan. Tapi apabila kenyataannya banyak kehancuran, bukti mereka itu adalah terlibat di dalam kezaliman-kezaliman. Allah telah menanjaskan zaharal fasatu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, petaka yang ada di daratan, di lautan, sebabnya apa? Dosa-dosa yang berkembang. Makanya Umar bin Khattab ketika dapat laporan sebuah tempat kena musibah, yang ditindak pertama kali evakuasi atau memanggil ahli ilmunya. Napa? Laporan sebuah tempat ada musibah, apa tindakan Umar? Memberikan pertolongan dari musibah, dinyatakan bencana nasional misalnya, atau memanggil ahli ilmunya? Jawab, tindakan Umar memanggil ahli ilmunya. Kenapa di daerahmu kok banyak musibah? Apa kamu enggak dakwah? Enggak mungkin Allah meratakan musibah bila penduduknya soleh. Sekarang kok banyak petaka, kalau gitu banyak kezaliman. Mana peran dakwahmu? Seneni ulama'i. Termasuk di negeri ini, adakah tindakan ini? Jarang terjadi. Yang ada menjelaskan status bencana nasional biar sumbangan datang. Itu yang banyak diangkat-angkat. Nah begitu permasalahannya. Padahal janji Allah nggak mungkin penduduk suatu negeri yang mereka dosa akan diberikan musibah. Yang janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wat taqwa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Andaikan suatu negeri mereka iman dan takwa akan dibuka, berkah ngerujok dari atas, nyumber dari bawah. Kalau bencana berarti banyak kezaliman. Kalau gitu yang dakwah jumlahnya sangat sedikit. Kalau gitu yang selamat jumlahnya sedikit. Inilah alasan kita butuh bertamasuk kepada sunnah. Makanya pertolongan pertama dakwah, mengingatkan ini dosa, istighfarlah, nanti baru ditolong. Jangan semata mesakne sambat mereka.
Kemudian kewajiban untuk bertamasuk berikutnya nukilan Al-Baqarah 132. Wa wassabiha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan berwasiat untuk bertauhid si Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya memberikan Yakub. Wasiatnya apa? Ya baniya anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah memilih buat kalian agama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sampai kamu mati kecuali kamu sebagai muslim. Semua yang Allah tetapkan yang namanya agama itu satu. Inna dina indallahil Islam. Sejak kapan? Agama di sisi Allah itu Islam. Sejak Allah tetapkan adanya agama itu yang ada itu adalah hanya Islam. Apa itu Islam? Unsur penyusunnya 3. 1, ketauhidan. 2, ketaatan. 3, pembebasan dari kesyirikan. Ini tanda Islam. 3 unsur. 1, ketauhidan. 2, ketaatan. 3, pembebasan dari kesyirikan. Apa istilahnya ahli ilmu? 1, al-istillah lillahi bitauhid, mengakui keesaan Allah. Yang kedua, al-inqiyad lobit ta'ah, tunduk dengan ketaatan. 3, al-bara'atu minasyirki. Wah, ini ciri Islam itu ada 3 unsur. 1, ketauhidan. 2, ketaatan. 3, pembebasan dari kesyirikan. Ini ciri khas. Ini yang diwasiatkan Nabi Ibrahim. Yakub termasuk Nabi kita, pesannya sama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sementara ketauhidan langka. Ketaatan hapus oleh kemaksiatan merajalela. Banyak orang mengaku Islam tapi berpotensi gugur. Kenapa? Banyak yang melakukan pembatal-pembatal keislaman. Tanggal selawe Desember apa potensi murtad tanpa sadar? Ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, selamat kelahiran, bukan selamat lahir tok, tapi yang diakui selamat lahir, kelahiran siapa? Tuhan anak. Ini ulama yang blocok nih, katanya mengucapkan selamat Natal itu boleh. Punya tafsir nasional. Apa? Menukil firman Allah tentang ucapan Nabi Isa, salamun yauma wulidtu, keselamatan hari saya dilahirkan. Nah, ini merupakan bolehnya mengucapkan selamat Natal. Nek Quran nenek. Loh, ngono lah. Menyesatkan enggak ini? Pol, itu bukan tahniah, tapi itu kelebihan Nabi Isa. Dijamin selamat ketika lahir. Salamun yauma wulitu wa salamun yauma ub'asu wa salamun yauma, apa itu yang ketiga? Yaumun salamun yauma wulitu wa salamun yauma amutu wa salamun yauma ub'atsu hayya. Selamat ketika dilahirkan, selamat ketika diwafatkan, selamat ketika dibangkitkan. Ini kan jaminan Allah untuk Nabi Isa yang maksum, bukan petunjuk mengucapkan selamat. Nah, tetapi tenggok nih, ini kan penyesatan kan ini, penyesatan pol, yang seperti itu punya tafsir nasional, koyok ngono kuwi isine, membahayakan sekali. Makanya kalau kita tidak punya ilmu, banyak sing dipelocok nih, makanya itu kesyirikan itu merajalela. Padahal semuanya telah berwasiat tentang keislaman. Ternyata banyak yang batal, termasuk mengucapkan selamat Natal, pengakuan lahirnya Tuhan anak. Kira-kira tahun baru potensi murtad tanpa sadar nopo?
potensi murtad tanpa sadar tahun baru nopo. Kan banyak orang nggak punya ilmu, melu-melu nopo. Nyambut tahun baru dengan bunga api, simbol apa bunga api? Majusi. Nyambut tahun baru dengan trompet, simbolnya nopo? Yahudi atau yang lain-lain. Dimeriahkan, dibikin pesta, dibikin seneng-seneng. Kita tidak ada urusan. Yang ada kita mikir segera mati, bukan menyambut tahun baru. Banyak yang terbawa hura-hura. Potensi agama itu bisa rusak. Padahal itu keislaman itu adalah ketauhidan, ketaatan, dan penjaminan bersih dari pembatal keislaman. Itu tadi wasiat Nabi Ibrahim, wasiat Nabi Yakub, juga Nabi kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berikutnya, kewajiban mengikuti sunnah, nukilan dari surah At-Taubah yang ke-100, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'u ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa atalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fi abada dzalikal fawzul azim. Generasi awal Islam. Siapa? Muhajir. Siapa? Ansar. Kepada mereka Allah memberikan jaminan ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka. Gimana selain generasi Muhajir Ansar, yang lain-lainnya juga mendapatkan asalkan punya syarat waladzina tabauhum bi ihsan. Orang yang mau ittiba, mengikuti mereka dengan baik. Ikutilah Muhajir, ikutilah Ansar, itulah as-sabiqunal awwalun. Mereka sukses itu sebabnya apa? Apa pesan Imam Malik? La yasluha akhiratil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Enggak akan maslahat generasi akhir kecuali harus mengikuti generasi awal yang mereka telah sukses. Siapa generasi awal? As-sabiqun awwalun. Generasi akhir mau sukses, ikuti mereka. Nah, itu kewajiban mengikuti sunnah seperti itu. Berikutnya nukilan dari surah Al-Fatah yang ke-29 atau terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'a sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika mathalun fit taurah wa mathalun fil injil kazar'in akhraja satu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Rasul Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan orang-orang yang menyertainya sahabat Muhajir Ansar tentunya. Kita itibak berikutnya. Apa sifatnya? Asyidda alal kufar, memiliki sifat syadid. Asyidda al kufar, memiliki sifat keras terhadap kekafiran. Kafir maknanya menutup diri, enggak mau menerima petunjuk Allah. Mata enggak mau memandang, telinga enggak mau dengar, hati enggak mau menerimanya, akal bukan enggak mau merenunginya. Yang ada nafsu dan akal-akalan. Makanya ditolak dengan keras. Yang ruhama bainahum, sayang kepada sesama, saling bantu, saling tolong di dalam ketaatan. Kamu melihat tanda mereka rukuk sujud mencari fadilah dari Allah dan ridhonya. Tanda mereka di wajah mereka ada bekasan sujud. Apa bekasan sujud di sini? Cap hitam di dahi. Itu ke asar sujud? Jawab, bukan. Kenapa asar sujud?
keceriaan hati karena kejernihan ilmu akidah yang pada wajahnya tampak ceria bahagia. Itu tanda sujud, bukan cap hitam di dahi. Cahaya memancar, keceriaannya, kebahagiaannya. Itulah permisalan mereka ada di Taurat, juga di Injil. Allah gambarkan seperti tanaman yang mengeluarkan tunas, yang tumbuh kokoh dengan kuat di atas pangkalnya, yang para petani merasa takjub. Itulah janji Allah kepada orang beriman beramal soleh, buat mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Berikutnya yang terakhir nukilan dari surah Al-Hasr. Walladzina ja'u bim ba'dim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah generasi awal Islam. Muhajir, Ansor itu awal Islam. Di sini ada generasi yang datang sesudah mereka. Siapa sesudah mereka yang pertama? Tabi'in. Siapa sesudah mereka kedua? Tabi'ut tabi'in. Kita berharap yang keberapa kira-kira? Agak di belakang nggak apa-apa, tapi punya karakter yang sama. Kenapa? Mengikuti jejak mereka dengan baik sehingga nyambung. Gimana sikap mereka? Berdoa, ya Allah ampuni dosa kami, dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Jangan kau jadikan di hati kami ada kedengkian kepada orang yang beriman. Ya Allah, engkau adalah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Bisa digambarkan seperti rangkaian gerbong kereta api, memudahkan pemahaman. Bila boleh ditamsilkan, logo Nabi sebagai masinisnya, didampingi sahabat ada Muhajir Ansor, sukses logonya. Gerbong belakangnya ada tabi'in, gerbong belakangnya ada tabi'in. Kita gerbong keberapa? Nah, saya 500 tahun dong ya, gerbong keberapa? Gak masalah gerbong keberapa, yang jelas gerbongnya rangkaian terus. Nanti logonya sampai di stasiun, yang di belakang juga akan sampai. Ini kewajiban mengikuti sunnah. Islam kita kembali kepada sana, nanti akan ada gantolannya. Itu juga doa yang ada pada surah Al-Furqan. Nopo? Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan saya imam untuk orang takwa. Nopo tafsir? Naktati man qablana wa yaktati bina man ba'dana. Kami bisa mengikuti orang soleh sebelum kami dan mengikuti jejak kami orang sesudah kami. Kenalilah orang susah di depan kita, ikuti. Nanti di belakang kita juga akan ikut kepada kita. Nanti akan menjadi satu rangkaian selamat. Itu tadi dalil-dalil yang kita baca kali ini. Kewajiban apa? Berpegang kepada sunnah. Itulah jalan kehidupan yang as-sabiqun awwalun telah melakukannya, walaupun pada kondisi Islam awalnya asing, tetapi dipertahankan. Kenapa? Itu yang hak, itu jalan keselamatan. Semoga apa yang kita kaji kali ini Allah membimbing kepada kita menjadi orang yang bermata rantai di dalam kebaikan, sehingga ketika depan di surga kita juga akan menyusul di belakangnya, akhirnya sama-sama berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tanggapan, disilahkan. Izin tanya Ustaz. Betul. Apabila kita melaksanakan suatu amalan dengan tujuan atau dengan niatan agar pahalanya mengalir kepada orang yang sudah meninggal, apakah hal itu disebut? Kita tidak usah meniatkan begitu, tetapi kita mengikuti alur memang begitu.
Kita tidak usah meniatkan begitu, tetapi kita mengikuti alur memang begitu. Artinya apa? Memang Allah bikin peraturan begitu. Orang tua yang soleh ditindaklanjuti oleh anak turun yang soleh, Allah katakan akan disusulkan. Sebagaimana kita dilarang mengajari Allah, dilarang mengajari Rasul. Atu'allimunallaha bidinikum. Apa kamu hendak mengajari agama kepada Allah? Bisakah manusia mengajari agama kepada Allah? Oh, tidak bisa. Justru Allah yang mengajari kepada makhluknya. Makanya kita tidak usah meniatkan begitu, tetapi itu alurnya, itu yang kita kerjakan. Apa alurnya? Sebelum kita punya ide, pahala mengalir, Allah sudah bikin ketetapan. Apa? Waladina amanu, wong tua dhisik yang beriman. Wattaba'u dzurriyyatum, diikuti oleh dzurriyyahnya. Apa dzurriyyah itu? Anak, apalagi cucu, apalagi cicit. Terus yang ke-12 napa jenenge ke-17? Oh, nata nomor 5 niku kantong siwur niku lho. Panjang itu. Selagi itu bermata rantai keimanan, gak putus-putus, bapak iman, anak iman, putune iman. Nanti siapa yang punya derajat tertinggi akan dikumpulkan. Allah bikin hukum otomatis. Makanya kita tidak usah saya beramal soleh nanti biar menjabar ke anak-anakku. Kita sifatnya adaptasi. Karena Allah sudah menetapkan hukum seperti itu. Wallahu alam. Makanya saya korban untuk bapakku, oh jangan dibatasi. Korban untuk ibuku tidak usah dibatasi. Korban untuk siapa? Ya diri sendiri. Nanti pahala juga akan mengalir kepada semuanya. Makanya doanya, Allahumma hadza minka walaka taqabbal minni wa min ahli. Ya Allah, ini rezeki darimu. Saya berkorban mencari ridhomu. Terimalah dari saya, dari keluarga saya. Kenapa? Allah telah mengaitkan, kita meminta wujudkan untuk saya, keturunan saya mendapatkan fadilah yang semisal. Wallahu a'lam. Napa malih? Demikian kita sampaikan. Wallahu bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.